Teman-teman, bahas soal-soal asli yuk yang muncul di UTBK tahun-tahun sebelumnya. Dengan bahas soal-soal asli tahun sebelumnya, harusnya membuat kalian makin siap untuk persiapan UTBK tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang UTBK tahun 2024. Selamat datang kembali ke channel Privat Al Faiz. Yap, spesial banget. Akhirnya kita bisa membahas soal-soal model asli yang pernah muncul di UTBK tahun sebelumnya. Ini terbaru banget ya. Jadi kalian harus bisa ngerjain soal-soal terbaru ini biar makin siap UTBK tahun ini. Semangat semuanya, siapin alat tulisnya, dan kita mulai! Setelah Puskesmas A berdiri di wilayah X, jumlah masyarakat yang terkena penyakit infeksi tidak banyak. Saat Puskesmas A belum berdiri, jumlah masyarakat di wilayah X yang terkena penyakit infeksi lebih banyak. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Jadi kemarin di soal UTBK 2023 itu ada pernyataan paling mungkin untuk menjelaskan perbedaan suatu hal ya. Nah di sini ketika Puskesmas A berdiri di wilayah X maka infeksinya berkurang ya atau tidak banyak. Sebelum berdiri ya Puskesmas A sebelum berdiri di wilayah X tadi jumlah masyarakat di wilayah X yang terkena penyakit itu lebih banyak. Jadi berpengaruh. Nah, mana pernyataan yang paling mungkin? Jadi kalau paling mungkin kita sedikit bernalar nih ya, bernalar yang sesuai dengan isi teksnya. Mana yang paling mungkin untuk menjelaskan perbedaan dari kondisi yang ada? Yang A, sebelum Puskesmas A berdiri sudah banyak warga yang ingin memeriksakan kesehatan. Yang B, pemerintah membangun banyak puskesmas di wilayah X untuk mengatasi penyebaran penyakit infeksi. Yang C, Puskesmas A membuat program pencegahan penyakit infeksi di wilayah X. Yang D, setelah Puskesmas A berdiri, banyak tenaga kesehatan yang datang ke wilayah X. Yang E, pada saat Puskesmas A belum berdiri, kondisi ekonomi masyarakat di wilayah X tergolong rendah. Nah, kalau kita cuma pakai logika biasa, kelihatan benar semua ya soal asli 2023 ini. Boleh teman-teman komen semuanya di kolom komentar. Kira-kira jawabannya apa ya untuk soal nomor 1 ini teman-teman? Kak, sebelum Puskesmas A berdiri di wilayah X itu banyak terkena infeksi kak. Tapi setelah Puskesmas A berdiri di wilayah X itu infeksinya berkurang. Jadi ada pengaruh hebat dari Puskesmas A yang berdiri di wilayah X ini. Kalau kakak jawab A, sebelum Puskesmas A berdiri sudah banyak warga yang ingin memeriksakan kesehatan. Ini belum menjelaskan perbedaan. Ya, kita diminta untuk jelasin perbedaan. Kalau dia udah berdiri di wilayah X, Puskesmas A tadi banyak yang berkurang infeksinya. Ini belum menjelaskan. Dia bilang kalau sebelum Puskesmas berdiri banyak yang pengen memeriksakan. Kita nggak tahu, nggak ada kata yang menguatkan untuk pilihan yang A. Yang B kak, pemerintah membangun banyak puskesmas di wilayah X untuk mengatasi penyebaran penyakit infeksi. Ah, ini bener kak. Rata-rata jawab B, tapi salah. Kenapa kak ya? Karena dia cuma bilang Puskesmas aja. Sedangkan ini fokus kepada Puskesmas A. Ada yang tergocek yang jawab B? Ini salah teman-teman. Kalau bilangnya Puskesmas A masih kemungkinan bener gitu ya. Wah iya juga ya kak, tergocek berarti harus teliti. Yang C, Puskesmas A membuat program pencegahan penyakit infeksi di wilayah X. Artinya dengan dia membuat program pencegahan infeksi, maka paling mungkin kemungkinan di wilayah tersebut bakal infeksinya akan berkurang. Kenapa? Karena Puskesmas A yang berdiri di wilayah X tadi membuat program pencegahan penyakit infeksi. Nah, maka ini oke. Yang D, setelah Puskesmas A berdiri banyak tenaga kesehatan. Kita tidak tahu, tidak sedang membicarakan tenaga kesehatan di sini. Yang E juga sedang tidak membicarakan kondisi ekonomi. Jelas banget dong. Soal UTBK kemarin jawabannya yang C. Yel. Nomor 1 selalu C. Karena C itu cinta. Oke teman-teman, semangat buat semuanya. Kita akan bahas soal-soal asli terbaru ya, biar teman-teman makin mantap. Oh, karena Al Faiz nih bahasnya soal-soal yang berkualitas, soal-soal yang mirip dengan tes asli. Makanya yang belajar di sini banyak yang dapatkan skor maksimal. Bahkan tahun kemarin ada yang dapat skor PM 1000 ya, Yekel. Selamat deh buat kamu deh. Oke, semangat. Nanti aku akan baca testimoni juga, sama aku mau nunjukin fasilitas hebat buat belajar teman-teman.
Makasih yang udah subscribe, udah like, udah share. Semoga berkah buat kita semuanya. Makasih yang udah dukung channel Al Faiz sebagai channel untuk persiapan masuk PTN 2024 ini. Makasih semuanya. Lanjut. Puncak Gunung Z merupakan puncak gunung paling tinggi di antara puncak gunung lain di negara X. Makin tinggi puncak suatu gunung, kadar oksigen di puncak tersebut semakin sedikit. Wah, ini nih berpengaruh nih Kak. Makin tinggi puncak suatu gunung, kadar oksigen di puncak gunung tersebut semakin sedikit. Di mana puncak Gunung Z merupakan puncak gunung yang paling tinggi. Berarti kemungkinan kadar oksigen di puncak Gunung Z ini ya sedikit gitu kan. Nah, mana pernyataan yang paling mungkin benar? Nah, kalau ada paling mungkin benar berarti yang lain itu juga mungkin. Tetapi ada satu yang paling mungkin benar. Berdasarkan apa? Berdasarkan informasi yang diberikan. Seperti yang aku bahas di kelas online semalam ya. Mungkin ada yang ikut kelas online Al Faiz ya. Kelasnya mohon maaf ya, cepet banget penuhnya dan sampai hari ini kayak kelasnya sudah penuh teman-teman. Nanti kita siapin video rekaman juga, sama kita siapin soal soalnya, modul belajarnya untuk teman-teman latihan soal-soal, kumpulan soal-soal. Kemudian nanti ada pembahasannya juga, ada rangkuman materinya juga. Lengkap semuanya pokoknya ada di website privatalfaiz.id ya. Teman-teman cek ya, di kolom deskripsi ada kok penjelasannya. Oke. Manakah pernyataan sebab akibat berikut yang paling mungkin benar? Yang A, mendaki gunung Z lebih mudah menyebabkan kelelahan daripada mendaki gunung yang lain. Kadar oksigen di puncak gunung Z dipengaruhi oleh ketinggian gunung. C, latihan pernapasan yang intensif akan membantu seorang pendaki mencapai puncak gunung Z. Kadar oksigen yang menipis di puncak gunung Z pasti disebabkan suhu udara yang dingin. E, tingginya puncak suatu gunung selalu menyebabkan pendaki gunung kekurangan oksigen. Semuanya kemungkinan benar. Tapi ada satu yang paling benar yang menyebabkan terkait sebab akibat dari informasi yang diberikan. Boleh, teman-teman, dicoba dulu, silakan. Shalala. Semangat, aku akan usahakan membahas soal-soal yang berkualitas, yang terbaru juga, biar teman-teman yang nonton di Al Faiz ini mantep, marem, bahasanya seperti itu. Marem, belajarnya mantep, soal-soalnya juga berkualitas. Oke Kak, puncak Gunung Z ini makin apa namanya, semakin tinggi maka kadar oksigen semakin rendah nih Kak. Wah, berarti apa Kak? Kalau A, mendaki Gunung Z lebih mudah menyebabkan kelelahan daripada mendaki gunung yang lain. Ya Kak, kan semakin tinggi menyebabkan kelelahan. Kelelahan ini banyak faktornya. Banyak faktornya ya. Kan yang diminta sebab akibat dari informasi yang diberikan. Harusnya kita fokus kepada makin tinggi puncak gunungnya, makin dikit kadar oksigen. Sedang tidak membicarakan terkait kelelahan dibanding gunung yang lain. Ini hanya mungkin saja, tetapi bukan paling mungkin. Kak, yang E dulu sih Kak, tingginya puncak suatu gunung selalu menyebabkan pendaki gunung kekurangan oksigen. Apakah selalu menyebabkan? Tidak selalu. Mungkin, tetapi tidak selalu. Maka ini salah. Ingat ya. Tingginya puncak suatu gunung selalu menyebabkan pendaki gunung kekurangan oksigen. Tidak selalu. Bahkan kadang nggak tinggi juga bisa aja kekurangan oksigen. Jadi ini tidak selalu. Maka kalau ada selalu seperti ini pasti salah nih. Yang D, kadar oksigen yang menipis di puncak Gunung Z pasti disebabkan suhu udara. Apakah pasti? Jawabannya belum tentu. Maka ini juga salah. Latihan pernapasan yang intensif akan membantu seorang pendaki mencapai puncak gunung. Benar. Ini benar, tetapi belum menjelaskan pernyataan sebab akibat dari informasi yang diberikan. Harusnya semakin tinggi puncak suatu gunung yaitu Gunung Z, maka kadar oksigennya itu semakin sedikit. Kadar oksigen di puncak Gunung Z itu dipengaruhi oleh ketinggiannya. Ini yang menyebabkan sebab akibat. Semakin tinggi maka kadar oksigen itu akan semakin sedikit. Artinya kadar oksigen di puncak Gunung Z dipengaruhi oleh ketinggian gunung tersebut. Hots banget. Perbanyak latihan di kelas online bakal kita bahas secara lengkap. Semangat semuanya, harusnya bisa keterima di PTN impian kalian. Jawabannya yang B. Seru banget ya. Jadi jangan sampai ketinggalan kalau Al Faiz upload video baru tentang UTBK ya. Makanya aktifin loncengnya. Selain subscribe, aktifin loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan updatean video terbaru dari Al Faiz ya. Semangat semuanya, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa testimoni dari Instagram, juga dari grup tele juga ini sepertinya. Oh, oke, Instagram semua kalau ini ya. Alhamdulillah Kak Faiz, aku lolos UTBK diterima Universitas Brawijaya. Masya Allah, semoga berkah ya. Seneng banget ya bisa berbagi pengalaman, berbagi soal-soal terbaru ya. Semoga berkah, semoga nanti kita bisa ketemu ya. Kira-kira semoga ilmu yang kakak berikan ke kita jadi amal jariah yang berkah buat kakak. Amin. Terima kasih doanya ya, semoga berkah buat semua. Pas aku tahu aku nggak lolos SNMPTN, aku sedih Kak, walaupun perasaan aku campur aduk dan seterusnya.
Hots dan terbiasa dengan soal yang rumit buat angkatan 2024 buku Besti dan kelas Alfaiz. Berarti ini ikut kelas sama beli buku Besti ya. Satu senjata utama menghadapi Mandiri dan SNBT karena penjelasan singkat, padat, dan sehingga kita mudah paham dan cepat dalam mengikuti pembelajaran. Cinta mati deh pokoknya sama buku. Wih, luar biasa ini. Oh, ini keterima, Masya Allah, keterima guys. Akhirnya dia pas tahu nggak lolos SNBT, aku nggak sedih kak, walaupun perasaanku campur aduk, aku masih harus ngejar kampus dan jurusan impian. Selamat Muhammad Alif, kamu pejuang luar biasa. Keterima ya di IPB, sekolah bisnis, berkah selalu ya. Semoga nanti kalau di IPB aku bisa ketemu kamu deh. Mantap. Wah, kayak merinding nih, luar biasa, bangga banget deh. Ini Universitas Udayana Kedokteran Hewan. Keren-keren. Selamat semuanya, semoga angkatan 2024 juga bisa mengikuti perjuangan para pendahulunya, bisa sukses masuk PTN impian. Aku tunggu di kelas online Alfaiz. Tryoutnya harus dibuktikan sehot itu, semirip itu dengan tes asli. Ada di website privatalfaiz.id. Di sini ya, ada di kolom deskripsi, ada nanti ada kode kuponnya. Tak tunggu semuanya ya. Lanjut. Kita akan coba ke UTBK 2021 ya. Nah, banyak yang bilang, Kak, bagaimana cara kita bisa menyusun premisnya? Mana P, mana Q, mana R gitu ya. Nah, di tengah kondisi ekonomi yang sulit, kemajuan kuliner khas Indonesia memberikan angin segar pada bidang pariwisata. Banyak program promosi kuliner khas Indonesia dilakukan oleh pengusaha kuliner. Program promosi tersebut menarik banyak kunjungan wisatawan mancanegara. Tingginya kunjungan wisatawan mancanegara menyebabkan sektor wisata semakin maju. Majunya sektor pariwisata meningkatkan pemasukan negara, meskipun kondisi ekonomi sulit dan seterusnya. Nah, manakah pernyataan yang pasti benar? Kalau ada model seperti ini, biasanya dia bisa kita ambil premis-premisnya untuk kita sama-sama sederhanakan atau menggunakan teknik silogisme. Kalau kita lihat, banyak program promosi kuliner khas Indonesia dilakukan oleh pengusaha kuliner. Program promosi tersebut menarik banyak pengunjung. Berarti banyak program promosi tadi menarik banyak kunjungan wisatawan. Tingginya kunjungan wisatawan ini kinya tadi ya, menyebabkan sektor wisata semakin maju. Masih lanjut. Majunya sektor pariwisata ini R lagi, meningkatkan pemasukan negara. Ini S. Meskipun kondisi ekonomi sulit, ini ternyata nggak nyambung dengan S-nya, maka berhenti. Jadi ketika kalimat itu nyambung, teman-teman bisa ambil dan hubungkan menggunakan premis-premis tadi. Oh, berarti gini Kak, berarti aku punya jika P maka Q tadi, yang ini. Kemudian jika Q maka R, dan jika R maka S. Ini ada 3 premis, teman-teman tinggal selesaikan menggunakan teknik silogisme. Yang ketemu tinggal diapain Kak? Tinggal di serepet seruput. Serepet seruput. Oh, sisa P sama sisa S. Langsung ketemu. Bisa ya? Nanti kalau tes bisa ya. Jadi ini P, banyak program promosi ternyata bisa meningkatkan pemasukan negara. Itu pasti valid 100% bener. Oh, bisa sekarang udah nonton video kayak gini. Banyak program promosi itu bisa meningkatkan pemasukan negara. Jawabannya yang C. Harusnya bisa. Selamat berjuang teman-teman semuanya. Semangat ya. Sekarang coba teman-teman ikut jawab soalnya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini masih sama ya, dengan 1 tahun dengan soal nomor 3 tadi, masih satu angkatan soalnya. Coba kalian cari tahu premisnya. Kira-kira mana yang akan kita pakai untuk menjawab soal ini? Karena dia minta soal yang paling benar. Berarti kemungkinan yang lain tuh bisa aja kayak kelihatan benar, tetapi ada satu jawaban yang paling benar nih, sesuai dengan teksnya. Oke, penderita sakit kepala memiliki kadar serotonin dalam darah yang terlalu rendah karena kekurangan vitamin B. Kadar vitamin B yang rendah dapat ditingkatkan dengan mengkonsumsi sayuran, susu, atau telur. Peningkatan vitamin B menyebabkan naiknya kadar serotonin dalam darah yang memperkuat kemampuan sel untuk menghasilkan energi. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling benar? Yang A, mengkonsumsi sayur, susu, atau telur merupakan cara paling efektif untuk meningkatkan kadar serotonin. Yang B, seseorang yang mengalami peningkatan kadar serotonin dalam darah tidak mengkonsumsi sayur. C, penderita sakit kepala mengkonsumsi sayur, susu, dan seterusnya mengalami penurunan kadar serotonin. D, orang yang mengalami sakit kepala tidak mengkonsumsi sayur. E, sakit kepala akan sembuh melalui peningkatan asupan vitamin B. Boleh komen di kolom komentar, silakan teman-teman. Pejuang UTBK tahun 2024 harus bisa, semangat. Yuk. Bisa yuk teman-teman. Kalau kita ngelihat yang A masih berpeluang benar. Seseorang yang mengalami peningkatan kadar serotonin dalam darah tidak mengkonsumsi sayur. Ini bisa aja gitu ya. Penderita sakit kepala yang mengkonsumsi sayur, susu, dan telur mengalami penurunan kadar. Harusnya mengalami peningkatan, berarti ini salah.
Orang yang mengalami sakit kepala tidak mengkonsumsi sayur, bisa jadi. Sakit kepala akan sembuh melalui peningkatan asupan vitamin B, bisa jadi. Tapi mana yang paling benar sesuai dengan rumusnya? Yo, komen dulu lah yang banyak, nggak apa-apa, ada di kolom chat sebelah kanan apa sebelah kiri ya. Coba teman-teman komen, yang mana nih? Ada kan, ini videonya lagi live, teman-teman langsung komen. Oh ini kak, jawabannya kak, ini kak, alasannya ini. Boleh? Bisa yuk, semua yang lagi nonton rame banget, ini rame banget yang nonton ya. Kayak nonton layar tancap gitu teman-teman. Wah, selamat datang semuanya, monggo. Gaspol. Kak, aku bisa ngotak-ngatik ini kak, dengan gini kak. Kadar vitamin B yang rendah dapat ditingkatkan dengan mengkonsumsi sayur. Berarti jika vitamin B ya, gini. Jika mengkonsumsi sayur ya, kayak mana sih ini kak? Karena vitamin B yang rendah dapat ditingkatkan dengan mengkonsumsi sayur. Jika vitamin B ditingkatkan, maka kadar serotonin dalam darah akan naik. Ya, jika mengkonsumsi sayur, susu dan telur, maka kadar serotonin dalam darah akan naik. Oke, jadi bentuk yang ini teman-teman otak-atik dulu. Ini tuh bisa kita buat jadi jika maka. Jika kita konsumsi sayur, konsumsi sayur, berarti ini baru yang P, ya. Dan seterusnya, maka kadar vitamin B itu akan naik. Maka ini adalah Q-nya. Setelah itu, jika vitamin B itu naik atau ditingkatkan, maka serotonin dalam darah itu akan naik. Jadi sebenarnya itu bentuk dari silogisme. Jika P maka Q, jika Q maka R. Jadi kak, tinggal serepet seruput dong kak. Maka jika kita konsumsi sayur, maka kadar serotonin dalam darah akan naik. Maka ini kesimpulannya. Oh, mana yang paling tepat? Berarti mana yang paling benar sesuai dengan premis ini? Maka mengkonsumsi sayuran, susu atau telur merupakan cara paling efektif untuk meningkatkan kadar serotonin. Ini pasti benar karena premisnya sesuai dengan isi teksnya. Jawabannya yang A. Seru kan? Kalau nggak sering latihan akan kerasa kalau PU itu bisa menggocek karena jawabannya terkesan benar semuanya. Semangat ya buat teman-teman semuanya. Kita lanjut. Nah, ini masih testimoni juga ya dari Tasya, adiknya Hafiz. Selamat Dik, kamu keterima di jurusan pilihan pertama Unila Hukum. Semoga bisa lolos administrasi STAN. Selamat ya. Revilina juga terima kasih udah lulus di Universitas Sumatera di ITERA ya. Enggak, Universitas Sumatera Utara ya. Wah, keren. Kemudian ada juga dari Najwa, Universitas Lampung Ilmu Administrasi Negara. Selamat Dik. Ini adalah teman-teman yang les di Alphais offline ya. Jadi Alphais itu ada di Lampung. Jadi buat teman-teman yang di Lampung ada nggak? Boleh komen sih. Penasaran siapa aja di Lampung? Woi, halo semuanya, main ke Alphais sini, monggo. Tak tunggu ya di kelas online Alphais atau kelas offline. Semangat semuanya. Semoga sukses. Lanjut. Bentar. Aku sampai lupa, Alphais itu punya buku yang isinya soal model asli. Kayak gini bukunya. Semoga dengan buku ini teman-teman makin siap, makin mantep. Bukunya ada di kolom deskripsi. Bisa klaim bonusnya, ada kelas online-nya, tryout dan semuanya. Teman-teman bisa cek di sini. Untuk buku yang ori itu ada di toko Maximal Alphais. Linknya ada di kolom deskripsi. Atau teman-teman bisa cek di Shopee. Privat Alphais, toko resmi juga dari Privat Alphais. Teman-teman bisa gunakan buku-buku dari toko resmi kita biar teman-teman nanti dapat bonus-bonus juga dari buku yang terbaru yang kita buat. Selamat mengerjakan. Lanjut. Nomor 5, ini merupakan jenis yang kita nggak menggunakan rumus jika P maka Q atau modus tollens atau modus ponens. Nah, mana menurut teman-teman yang benar pernyataannya? Aku bacain ininya ya, paragrafnya. Fenomena flu burung berdampak besar terhadap semua bidang. Hampir semua bidang mengalami kerugian. Bidang yang mengalami kerugian paling besar adalah peternakan, unggas, kesehatan, atau usaha makanan. Namun, terdapat beberapa usaha makanan yang memperoleh keuntungan karena melakukan diversifikasi usaha makanan non-unggas. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Yang pasti benar mana nih menurut teman-teman nih? Apakah A, hanya bidang usaha makanan dengan diversifikasi usaha makanan non-unggas yang tidak terkena dampak fenomena flu burung? Atau B, hampir semua usaha makanan tidak mengalami kerugian? C, sebagian bidang usaha makanan yang terkena dampak fenomena flu burung melakukan diversifikasi? D, bidang peternakan, unggas, dan kesehatan mengalami kerugian? Atau E, bidang peternakan, unggas, dan kesehatan tidak mengalami kerugian? Monggo, hot soalnya. Bisa, yuk kasih alasan teman-teman. Tulis di kolom komentar sih, biar nanti komentarnya masih bisa kita lihat lagi. Yuk, silakan teman-teman. Mantap soalnya. Dah, yes. Kalau kita jawab A, hanya bidang usaha makanan dengan diversifikasi usaha makanan non-unggas yang tidak terkena dampak, padahal semuanya terkena dampak, maka A salah. Selamat yang jawab A, salah ya. Yang B, hampir semua usaha makanan tidak mengalami kerugian. Kata siapa?
banyak semuanya mengalami kerugian karena kena dampak gitu. Hampir semua usaha makanan tidak mengalami kerugian, ini salah. Salah teman-teman ya. Yang C, sebagian bidang usaha makanan yang terkena dampak fenomena flu burung melakukan diversifikasi. Jadi semua itu terkena dampak. Sebagian melakukan diversifikasi usaha makanan dan unggas. Berarti sebagian bidang usaha makanan yang terkena dampak fenomena flu burung, mereka melakukan diversifikasi usaha makanan dan unggas. Ini jelas terdapat pada teksnya. Jelas ini jawabannya yang C. Yel dulu sekali lagi yuk. Karena C itu cinta. Semangat teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 6. Ternyata nomor 6 nggak aku siapin soalnya karena aku penasaran dengan teman-teman. Menurut kalian lebih mudah jawab soal paling benar atau mungkin benar? Nanti teman-teman komen ya, mana yang teman-teman pengen request, pengen dibanyakin soal model yang seperti apa sih di PU. Komen di video ini, kita akan usahakan bahas, atau soal memperlemah tidak memperlemah, pakai tabel dan seterusnya. Kita akan usahakan bahas buat teman-teman semuanya. Aku tunggu komenan hebat teman-teman. Selamat berjuang. Terima kasih yang udah pakai kelas Alfaiz, ternyata Alfaiz juga udah pakai buku yang terbaru ini, buku Alfaiz Besti 2024 ini. Semoga berkah buat semuanya. Sampai jumpa. Selamat belajar, semoga diterima di PTN Impian. Makasih udah subscribe, udah like, udah share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat belajar teman-teman.